semuanya, selamat datang kembali di Kebun Masa Depan, podcast yang ngebahas pertanian modern buat generasi muda yang pengen berkaya, bertani, dan tetap keren. Saya Robi, dan hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang beda nih. Gimana sih budidaya jeruk dan anggur bisa dibuat modern, efisien, dan cocok banget buat anak muda zaman sekarang. Segmen 1, budidaya jeruk dengan irigasi tetes. Oke, kita mulai dulu nih dari jeruk. Biasanya orang mikir kalau nanam jeruk itu ribet, harus nyiram tiap hari, apalagi kalau musim kemarau. Nah, di sini kita tuh bisa menggunakan metode irigasi tetes, teman-teman. Jadi sistem ini ngasih air langsung ke akar lewat selang khusus yang dilengkapi lubang-lubang kecil. Airnya keluar perlahan, setetes demi setetes sesuai kebutuhan tanaman. Nah, keuntungannya apa sih? Nah, pasti banyak banget ya teman-teman. Karena keuntungannya itu adalah pastinya udah hemat air banget, karena kita di situ udah bisa ngukur. Dan karena air nggak terbuang kemana-mana juga, nggak seperti kayak kita nyiram waktu konvensional, nyiram di lahan dan lain-lain. Air sudah terukur. Nah, kedua, hemat tenaga juga dong, karena kita nggak perlu nih nyiram manual satu-satu dari ujung ke ujung, dari depan ke belakang gitu. Nah, ketiga, bisa dikombinasikan dengan pupuk cair lewat sistem yang disebut vertigasi. Jadi air dan nutrisi langsung masuk ke akar secara bersamaan. Kan enak banget ya. Nah, bayangin aja nih, kamu bisa ngontrol penyiraman cukup lewat timer atau bahkan sensor kelembapan tanah. Canggih kan? Canggih banget. Nah, di segmen kedua, yaitu budidaya anggur dengan atap PVC. Sekarang kita masuk nih ke anggur. Salah satu kan tantangan budidaya anggur di Indonesia adalah curah hujan tuh sangat tinggi. Tapi tanaman anggur nggak suka air berlebih karena bisa bikin buahnya pecah atau busuk. Nah, solusinya kita menggunakan atap PVC. Nah, atap PVC ini kayak rumah mini, teman-teman. Buat anggur biasanya berbentuk lengkung atau pelindung barisan tanaman. Nah, fungsi utamanya adalah 1, lindungi dari hujan langsung. 2, mengontrol kelembapan dan intensitas cahaya yang masuk. Dan 3, membuat lingkungan tanam lebih stabil dan mendekati iklim kering yang disukai anggur. Nah, dengan metode ini, kamu bisa nih panen anggur dengan kualitas tinggi, bahkan di daerah tropis kayak Indonesia. Dan yang lebih kerennya lagi, teman-teman, konstruksi atap PVC ini bisa kamu buat sendiri dari bahan yang udah didapat, yaitu pipa PVC, plastik UV, dan rangka ringan. Nah, kita masuk segmen 3, gaya bertani ala Gen Z. Nah, metode kayak gini tuh bukti gitu kalau bertani itu sekarang udah beda gitu. Udah jauh banget nih dari yang namanya bertani itu adalah soal nyangkul, lumpur, kotor, panas. Nah, tapi juga soal inovasi, teman-teman. Ada inovasi, ada efisiensi, dan kreativitas balik lagi. Nah, kamu bisa nih mulai dari skala kecil, pakai halaman rumah atau kebun sekolah, gunakan teknologi sederhana, catat pertumbuhan tanaman, bahkan bikin konten dari hasil budidaya kamu. Nah, bukan cuma hasil panen juga, tapi juga cerita di baliknya yang bisa menginspirasi teman-teman. Dan itu yang pengen aku sampaikan lewat ebook aku, penerapan budidaya hortikultura jeruk dan anggur untuk menarik minat generasi muda. Nah, segitu dulu ya teman-teman episode hari ini. Kalau kamu tertarik mulai budidaya jeruk dan atau anggur, mulai dari sekarang. Mulai dari kecil tapi konsisten. Dan jangan lupa baca ebooknya, karena semua langkah-langkahnya udah aku tulis lengkap di sana. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Mari bertani dengan gaya, karena masa depan bisa tumbuh dari kebunmu sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.